apakah suara saya sudah terdengar? Jelas. Jelas ya. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, karena sudah waktunya kita mulai acaranya, akan saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Waalaikumsalam. Ibu sekalian. Kembali lagi bersama saya Ilham selaku moderator pada sore hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali rasanya saya dapat bertemu kembali bersama Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menghadiri kegiatan pada sore hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih Bapak dan Ibu sekalian nih. Gimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Baik. Baik ya, Alhamdulillah. Semoga Bapak dan Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk hari ini masih dengan topik yang sama dan dengan narasumber kita, eh, yaitu hari ini kita akan membahas terkait materi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara, yaitu melanjutkan pertemuan sebelumnya dan nantinya akan dipandu oleh Bang Lili Sekar sampai dengan 90 menit ke depan. Dan semoga Bapak dan Ibu sekalian masih semangat terus nih ikut rangkaian kegiatan kita sampai nanti tanggal 9 November nanti. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu Bapak dan Ibu sekalian, kita akan masuki sesi materi. Bagaimana Mbak Amel, apakah sudah siap? Siap ya. Siap, Mas Ilham. Oke. Thank you. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Ilham, sudah membuka. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan terbaik. Bu Maimunah, terima kasih sudah menyapa. Dalam keadaan terbaik, sehat, bahagia semuanya. Bu Sinta, terima kasih sudah buka kamera. Yang lain boleh dong dibuka kameranya, walaupun dalam perjalanan, nggak apa-apa ya. Malu, Bu, Apa malu. adanya. Kenapa malu, Pak Arif? Kan mau jadi P3K kan harus punya rasa kepercayaan diri tuh, kayak Bu Maimunah, Bu Sinta, gitu dong. Pak Sugeng mana nih Pak Sugeng? Lagi Saya cuma dapat perawatan, Bu. fotonya aja. Ya nggak apa-apa, perawatan juga dibuka aja. Jadi kan bisa sambil endorse. Yuk dibuka yuk kameranya. Terima kasih Bu Widya. Tuh yang cewek-cewek udah dibuka, yang bapak-bapaknya mana nih? Katanya harus percaya diri. Bu Desi, halo. Bu Kurniasi, terima kasih sudah open cam. Wajah-wajah sore hari nggak apa-apa. Yang penting kita bisa saling terhubung. Oke, masih ada beberapa orang yang berproses untuk bergabung bersama kita. Bagi yang namanya masih belum di-rename dengan nama panggilannya, boleh di-rename dulu supaya nanti kita enak saling menyapa gitu ya, bukan nama satuan kerjanya atau nama apa gitu. Oke, baik. Nah, boleh dibuka kameranya bagi yang belum buka kamera, nggak apa-apa lah, apa adanya aja. Yang penting kita terhubung ya. Kita selama sampai jam 18 ya Mas Ilham ya? Jam 6 sore ya? Hadir, Bu. I'm coming, Bro. Halo. Itu Iya, betul, dia suaranya, udah suara dan wajahnya udah terlihat dan terdengar. Ya Mas Ilham, sampai jam 6 sore ya? Iya, betul Bu. Iya, Sampai jam karena 6. nanti kita, Ya. makasih Mas Ilham, kita maghribnya azannya itu jam 6 kurang, jadi boleh ya sedikit minta tambahan waktu, eh, sampai jam 6 pas kita menuntaskan sesi kita, baru kalau Bapak Ibu mau beribadah sholat maghrib di jam 6 itu ya. Oke, Ibadah nah dulu. gitu dong. Pak Sugeng udah kelihatan, Pak Bayu, siapa lagi nih yang baru buka? Bunia tadi ya udah ya. Oke, eh saya mau tanya dulu nih, bagaimana, nah ini sambil saya share screen, nggak di-share juga nggak apa-apa sih sebentar. Boleh di kolom chat atau kalau mau open mic juga boleh. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah tryout kemarin untuk soal MSW? Apapun yang dirasakan, yang difikirkan, silahkan. Ada yang mau Senang, Bu, di-share. senang. Senengnya kenapa? Bagus, itu bagus. Bagusnya Bisa, apanya? bisa. Bisa, wes. Betul semua? Apalah.
Siapa tahu benar semua gitu kan. Jadi gantiin saya ngajar nanti di sini kalau udah benar semua. Kangen Bu. Gitu dong. Enak saya Bu. Deg-degan. Oke, ada lagi yang dirasakan? Ini dari Bu Artis ya. Ih, artis loh, ada artis di sini. Papan atas. Oke. Kepala migrain, bibir pecah-pecah dan gak enak makan. Itu kayaknya gejala tanggal tua kayaknya. Tapi enggak ya, udah gajian ya kemarin ya pas tryout ya. Ya. Oke, ada lagi apa yang mau di-share kemarin pengalamannya? Baik yang udah pernah nyoba tahun-tahun sebelumnya atau yang memang baru sekarang? Boleh dong. Pengen tahu dari sisi sudut pandangnya Bapak Ibu ketika mengerjakan soal-soal MSW. Cenderung lebih sulit atau lebih mudah dibandingkan soal lainnya? Misalnya dengan soal teknis gitu, menurut Bapak Ibu gimana? Ini udah pada siap belum sih untuk belajar? Kayaknya belum pada ini nih, belum pada tune in gitu ya. Nyawanya nih belum pada ngumpul nih. Ya udah, kalau gitu sekarang kalau nyawanya belum pada kumpul, berarti sekarang saya mau minta perhatiannya dulu nih dari Bapak Ibu. Coba di kolom chat tuliskan ya. Tuliskannya apa nanti ada aturan mainnya ya. Tapi yang paling terakhir ngechat, dia wajib untuk memimpin joget sore ini selama 2 menit. Nah, semuanya harus nyalain kamera. Karena harus mimpin joget. Kalaupun misalnya kamera dimatiin, ya pokoknya tetap harus dinyalain dalam kondisi apapun. Tapi yang terakhir ngechat, ya. Nah, apa yang dituliskan di kolom chat? Yang dituliskan di kolom chat adalah siapa nama panggilan waktu kecil Bapak Ibu. Ya, siapa nama panggilan waktu kecil Bapak Ibu. Terus tulis ya, diketik di kolom chat. Yang paling belakangan, yang paling bawah, dia yang mesti memimpin joget sore ini selama 2 menit. Nah, oke, udah siap? Jelas ya instruksinya. Jadi di kolom chat, cepet-cepetan nulis siapa sih nama panggilan waktu masih kecil. Nama panggilannya siapa? Yang paling bawah menjawab, nanti dia yang akan memimpin untuk joget. Wajib buka kamera, terus memimpin untuk joget selama 2 menit di sini. Oke, yuk kita mulai sekarang. Tuliskan di kolom. Ya, sekarang udah bisa ya. 1, 2, 3. Yuk, woi, Arif, Muna, Kus, Adang, Atis, Widya, Anggun, Adit, Ponco, Bayu, Ica. Woi, nama Ica Sugeng banyak banget. tuh. Endan, Lia, Nia, Maron, Aduh, Kezia. kok nggak bisa sih? Bisa, ini pada bisa. Alam. Oke, Nggak udah bisa, nih. Bu. Ini bisa yang lain. Bisa yang lain. Imam, oke. Yang baru bergabung, tuliskan nama panggilan waktu masih kecil. Bos, Stephen banget nggak tuh? Kayaknya di Beverly Hills kayaknya nih Pak Sugeng. Desi, oh tetap ya namanya Desi, panggilan kecilnya Desi. Nggak ada yang berubah dari situ. Oke. Selamat sore. Selamat sore Pak. Kita lagi sedikit breaking the ice karena tadi belum pada tune in. Jadi sekarang nulis nama kecil di kolom chat. Panggilan waktu masih kecil di kolom chat siapa? Tulis, ketik. Duh, nggak bisa ketik nih, Bu. Masa? Yang lain bisa, Bu Sinta. Buka kerudung, joget. Joget, Hafiz, joget, Sin. oke. Joget. Cinta Ini joget udah ya. bisa. Joget, Sinta. Sin. Ayo, Sin, joget. Nah, Temenin geng. udah nih ya. Novia, oke. Sugeng nyanyi. Lah, aku Pak Sugeng live. Oke. Nah, Oh, terakhir. bohong. Dinas apaan? Bu Novia mana Bu Novia? Oh, ini masih ada. Ramos nama panggilannya. Namanya Clara AG. Panggilannya Ramos.
Pak. Coki Sutrisno, nama panggilan kecilnya udah begitu. Coki Sutrisno gitu. Ya, Bu. Panjang panggilan banget. Pak Coki mana Pak Coki? Pak Coki boleh buka on cam Pak Coki? Mana dia Pak Coki? Saya nggak bisa melihat Pak Coki. Cok buka cok, cok buka Susah cok. video. Ayo, Lagi nanggung Coki, Bu. ayo buka Pak Coki kameranya. Buka Coki dan disuruh buka nggak mau. Mana dia? Kadang, Kalau Cok. Pak Ramos, Buka, Pak Cok. Ramos ada di situ. Mana dia? Malah dia live Pak Coki. Oke, Pak Ramos. Nah, sekarang kita minta Pak Ramos untuk memimpin joget sore ini 2 menit ya, Pak Ramos. Waduh. Jadi tadi permainannya yang paling kecil, yang paling belakangan menuliskan di kolom chat panggilan waktu kecilnya, dia akan memimpin joget selama 2 menit gitu aturan mainnya. Jadi sekarang kita ikutin semua gayanya Pak Ramos ya. Waduh, nggak bisa. Gayanya Pak Ramos. Bisa. Gerakan apapun, sekedar pemanasan aja, mau itu kayak senam pagi kek atau apapun. Jago dia biasa, Bu. Biasa joget. Silakan Pak. Gimana ya? Aduh, joget apa ya, Bu ya? Apapun. Semuanya. 2 menit Pak. Goyang Bapak Ramos. Ayo deh, Mak. Ayo deh, Mak. Pak Alam suruh tes urin tuh Bu, Pak Alam. Waduh. Luar biasa, thank you Pak. Udah membawa kita pada situasi bisa tune in semuanya di sini ya, karena Pak tadi Alam, masuk Pak Alam tes urin dulu Bu, suruh tes urin coba. ke BNN ya. Ya, terima kasih Pak Alam. Mudah-mudahan dengan membawa keceriaan sore ini, Pak Alam akhirnya bisa Nggak bisa di sini saya. lolos tes P3. Amin. Semuanya. Amin. Didoain yang bagus-bagus deh Amin. pokoknya Pak Begini, Alam. Terima kasih banyak. Ini. Nah, sekarang Tapi waktunya gigi kita mulu untuk tuh. waktunya kita untuk ngebahas Siapa lagi? yang kemarin terjadi, yaitu tryout ya. Pertama di kompetensi manajerial, Bapak Ibu nih udah ini ya, udah memegang semuanya, udah megang apa namanya bank soal ya, udah megang, ada jawabannya, ada kunci jawabannya di situ ya. Kita coba bahas soal-soal ya, kalau bisa dibahas satu persatu sih kita bahas satu persatu. Tapi kalau misalnya nggak sempat untuk dibahas satu persatu, nanti perwakilan aja soal dari kompetensi manajerial, sosiokultural, sama wawancara gitu ya. Kita mulai dari nomor 91 ya. Bapak Ibu mungkin udah pada pegang bang soalnya. Oke. Nomor 91, saat menghadapi hambatan dalam penyelesaian tugas, yang saya lakukan adalah, kan ini kan pilihannya sebenarnya cuma 4 ya.
tidak 5, jadi 4, 3, 2, 1 bobotnya. Nah, dari jawaban ini, dari soal ini, manakah jawaban yang bobotnya tertinggi, yaitu yang 4? Boleh tulis di kolom chat. Menurut versi Bapak Ibu, silahkan. Boleh tulis di kolom chat. Jawabannya yang mana? Yang ada bobot 4-nya? Yang paling bobotnya kira-kira yang paling tinggi. Ini soal kemarin kan? Ayo, Pak Abay, yang mana Pak Abay? A, B, C, atau D? Ini nggak ada yang nulis di kolom chat nih. Oke, yang A, Pak Rafdi Afis, Pak Abay A, Pak Alfonso A. Pak Alfonso itu yang paling benar semua katanya. Bu Artis A, Bu Anazifah juga A. Oke, kita lihat ya. Jadi, pembobotannya seperti ini ya Bapak Ibu. Mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut itu yang paling tinggi. Karena kalau misalnya kita lihat jawaban yang tersedia ya, tetap fokus memecahkan masalah. Ya kita fokus, tapi kalau misalnya kita punya hambatan, terus kita maunya sih fokus, terus tapi nggak ada solusi gitu. Solusinya apa? Cara-caranya apa? Langkah-langkahnya nggak ada, maka nggak ketemu juga jawabannya. Hambatannya tidak tercapai juga. Ya, itu masih ada bobot lumayan tinggi situ di 3. Kemudian yang udah nggak banget yang akan kita coret adalah mendelegasikan pekerjaan kepada rekan lainnya. Karena kesannya di sini kita jadi melimpahkan tanggung jawab kita ke orang lain gitu ya. Kemudian meminta bantuan rekan lain untuk menyelesaikan tugas juga kita lari dari tanggung jawab. Hal-hal yang seperti itu kita langsung coret. Ya, kalau tadi ada yang menjawab C, jadi dicoret jawaban-jawaban yang kesannya kita lepas dari lari dari tanggung jawab, kita melimpahkan tanggung jawab ke orang lain, itu yang udah pasti kita coret. Nah, tinggal jawaban yang dua pilihan lainnya yang A atau B. Cuma kalau yang B fokus aja tapi nggak ada langkah solusinya apa gitu dibandingkan yang A. Maka kita pilihannya mengerucut pada jawaban yang A gitu ya. Oke, lanjut. Ada yang salah? Ada yang menjawab salah kah di nomor ini? Ini ada yang jawab C tadi. Nggak tahu kemarin pas lagi tryout gimana tuh jawabannya. Tuh ya. Oke. Kemudian lagi ya, nomor 92. Kita lanjut. Anda diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang rahasia. Semua anggota tidak boleh memberitahukan kepada siapapun. Setiap minggu mereka berkumpul melaporkannya. Hal yang Anda periksa berkaitan dengan hasil kerja adalah, nah kita lihat perannya dulu seperti biasa. Diminta untuk membentuk kelompok kerja, oke, terus ujungnya hal yang Anda periksa berkaitan dengan hasil kerja adalah, tengah itu skip dulu deh. Ya. Nah, jawabannya yang manakah? Silahkan di kolom chat atau mau open mic juga boleh. Oke, B, Bu Maimunah juga dengan Pak Bayu. Oke, Pak Alfonso B, Bu Anazifah B, ya udah nemu ya polanya. Jadi jawaban tertinggi bobot 4 itu ada di jawaban yang B. Ya, kedisiplinan oke lah dia tepat waktu. Tapi kalau misalnya nggak akurat juga bagaimana? Tidak sesuai secara kuantitas oke berlembar-lembar gitu, tapi kualitasnya nggak bagus juga gimana gitu. Jadi kita periksa secara lengkap yaitu jawabannya yang B. Ini kemarin nih soal manajerial nih tergolong cukup mudah sih sebenarnya. Masih mudah, sekali baca tuh udah bisa, jarang yang tricky gitu.
Tapi begitu masuk ke kultural itu memang udah mulai banyak jawaban yang tricky. Oke, nomor 93. Ketika memimpin jalannya suatu proyek, ternyata anak buah Anda cenderung bekerja santai. Padahal proyek harus segera diselesaikan. Jika mereka tidak disiplin, kemungkinan penyelesaian proyek terhambat. Menyikapi hal ini, apa sikap yang Anda ambil? A, B, C, D, atau E? Oke. Nggak ada suaranya. Yang lain bisa dengar suara saya. B, A. Wah, ini jawabannya udah berbeda nih. Ada yang B, ada yang A. B. Oke, boleh kasih pendapat kira-kira Bu Artis, apa Bu Artis yang membuat alasan Ibu menjawabnya B? Boleh tahu? Gimana Bu Artis? Boleh? Ada pendapat? Bisa open mic? Harusnya kalau menurut saya bisa. Harusnya. Kalau dia Pak Abai, kenapa jawab A? Boleh dikasih argumennya? Kalau menurut saya Bu itu karena di soalnya saya itu sebagai pemimpin ya, Ya. jadi memutuskan dan bisa memberikan sanksi secara langsung gitu. Itu sih Bu. Maron mah Oke. googling Bu kemarin Bu. Oke. Pada Oke. percaya saya itu orangnya nggak jadi lanjut Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Thank you untuk argumennya. Tadi jawaban Bapak adalah A. Yang jawaban B, Pak Alfonso, boleh Pak Alfonso? Apa argumennya menjawab B? Gimana Pak Alfonso? Ya Bu, Pak memberi Aditya? Ya. memberi Gimana? teguran dulu Bu. Memberi Karena teguran sebagai- dulu. Kenapa Pak? Ya mungkin karena dia ada alasan. Jadi saya harus mendengar alasannya dulu kenapa dia harus santai-santai gitu Bu. Jadi saya ikut dulu, mengingat itu. Ya kalau alasan dia santai nggak sesuai ekspektasi ya mungkin akan diberikan tindakan selanjutnya gitu. Iya. Argumennya sudah dijelaskan sama Pak Alfonso. Tadi jawaban A itu hampir tepat. Tapi kalau misalnya kalau mereka tidak disiplin, kemungkinan penyelesaian proyek terhambat. Nah, kalau misalnya kita memberi sanksi tegas, nanti betul memang itu bisa membuat efek jera, tapi masih ada yang belum diselesaikan di proyek ini. Nanti kalau kita kasih sanksi tegas, dia malah mundur. Efeknya, dampaknya kita akan lihat sampai sana. Dampaknya nanti bisa akhirnya dia malah sama sekali tidak lagi mau melibatkan diri. Kita bisa melihat ke sana juga tuh, ke dampak yang lebih luas lagi ke depannya gitu. Jadi ini mungkin agak kalau yang C sama D bisa kita langsung coret ya, tinggal A sama B mana yang kira-kira lebih tepat gitu. Dalam hal ini yang B, karena dalam hal ini kita sebagai atasan, betul tadi kata Pak Abai, kita punya wewenang untuk memberi sanksi, tapi kita lihat dampaknya tuh gimana kalau misalnya kita bisa memberikan, kalau kita langsung memberikan sanksi tegas gitu. Oke, kemudian nomor 94. Jika Anda mempunyai janji setelah pulang kerja, kayak sekarang nih kan baru pulang kerja, merayakan ulang tahun orang tua, tetapi atasan Anda mengajak untuk dinas keluar kota. Apa yang Anda pilih? Ini sih gampang banget jawabannya. Yang mana jawabannya? A, B, C, atau D? B sebagai tuntutannya seperti apa nih kalau nanti jadi P3K? Tuntutannya nah ini yang kadang-kadang banyak mungkin yang masih berpikir bahwa ini adalah pernyataan sikap, jadi kayak soal psikotes, tidak ada jawaban benar salah. Dalam hal ini sayangnya gitu ya, karena ini ada pembobotan, kita pilih jawaban yang memang ideal. Itu yang mesti dilepaskan oleh diri kita. Beda dengan psikotes. Kalau psikotes adalah apa adanya diri kita. Sementara untuk soal ini
kita mesti menghadapinya adalah memperlakukannya dengan jawaban yang idealnya. Walaupun kita sebenarnya tidak seperti itu sehari-hari, tapi idealnya tuh kayak gimana. Maka jawaban yang paling benarnya, yang bobotnya paling tinggi adalah yang A. Langsung ikut atasan dinas keluar kota tanpa excuse apapun. Ya, tanpa conditioning tanpa kita mensyaratkan gitu, tapi boleh pulang cepet ya, tapi begini ya, tapi begitu ya gitu, apalagi menolak. Ya, tuntutannya nantinya idealnya benar-benar Pak dapat duit Pak. Duitnya kan bisa buat ulang tahun orang tua ya Pak, pada akhirnya tinggal dimundurin aja gitu. Idealnya memang dituntut untuk bisa langsung menuruti atasan keluar kota. Oke, nah ini masuk dalam kompetensi manajerial yang manakah menurut Bapak Ibu? Dari 8 yang kemarin minggu lalu udah kita bahas, apakah integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, atau pengambilan keputusan? Kira-kira yang mana? Integritas mengambil keputusan. Iya betul Pak Alfonso, Pak Ramos, ya integritas masuknya. Ya, kepatuhan kita terhadap organisasi, komitmen kita terhadap apa yang sudah menjadi pilihan kita di tempat kerja. Keren. Oke, nomor 95. Ada kebijakan bahwa setiap ASN harus divaksin COVID-19. Namun sebelum vaksinasi tersebar kabar di media sosial bahwa ada PNS yang sudah divaksin lebih dulu dan mendadak mengalami kelumpuhan. Ada sedikit rasa khawatir dan menyikapi hal tersebut, maka mana jawabannya? A, B, C, D, A, B, C, atau D? Ada yang B, ada yang C. C. Oke, kita lihat ya. Nah, yang B itu bobotnya dia di 3 gitu ya. Kalau kita memang sih kita perlu mencari tahu gitu, tapi juga di sini ada jawaban yang lebih bagus lagi, berusaha tenang itu dulu, karena kita adalah perwakilan dari institusi, perwakilan dari negara ini yang dituntut untuk mendukung keputusan pemerintah. Maka yang kita munculkan adalah sikap tenang dulu, tidak mudah menelan mentah-mentah berita, karena kita meyakini bahwa yang sudah pemerintah putuskan bagi masyarakat luas itu nggak mungkin sesuatu yang dampaknya tuh buruk gitu ya. Nah, kalaupun ini memang sudah ada teman kita yang mengalami kelumpuhan, baru nanti yang berikutnya. Tapi yang pertama sikap yang mesti dimunculkan adalah tenang dulu dan tidak mudah menelan mentah-mentah berita. Gitu. Nah, kalau yang jawab A, ini sikap kita apa adanya nih sepertinya. Tapi kalau jawaban idealnya bukan itu. Oke. Terima kasih untuk partisipasinya. Nomor berikutnya. Sebagian besar pegawai pulang kampung dan saya diminta menunda cuti lebaran oleh pimpinan. Sedangkan saya sudah berjanji pada orang tua untuk mudik di hari lebaran. Sikap saya ini mirip-mirip kayak yang ulang tahun tadi sih. Yang mana jawabannya? Ada beberapa soal yang nanti ragamnya tuh serupa kayak begini nih. Di tryout kemarin. Jawabannya masa jawabannya C, yang idealnya yang mana coba? Walaupun C mungkin sikap yang kita ambil ya, tapi mana jawaban yang idealnya, yang nilainya tuh paling tinggi? Jawabannya adalah yang B. Jadi bukan kita ngasih pengertian ke pimpinan, tapi kita ngasih pengertian ke orang tua. Gitu. Intinya adalah dalam hal ini kita mesti patuh, mematuhi aturan yang ada, maka kita pilih jawaban yang idealnya itu. Nomor 97, Anda diminta menggantikan rekan yang bekerja di gudang. Sedangkan kondisi gudang yang pengap dan panas tentunya berbeda dengan ruang kerja Anda. Maka Anda akan titik-titik. Ini sebenarnya kemarin udah kita bahas nih. Soalnya mirip-mirip. Nah, ini apa nih? Oke, jawabannya
banyak yang menjawab B ya. B, ada juga yang menjawab D. Oke. Bu Pratiwi boleh kenapa menjawab B? Saya belum bilang mana yang benar, mana yang salah. Tapi boleh kita diskusi. Jawaban B apa argumennya kira-kira? Boleh Bu Pratiwi mewakili teman-teman yang menjawab B? Halo, adakah Bu Pratiwi di sana? Bu Maimunah mau kasih pendapat? Pengen tahu aja, kita diskusi aja, siapa tahu apa namanya nanti akan muncul lagi di soal-soal yang berikutnya. Boleh Bu Maimunah? Gimana? Kenapa jawabannya B? Nggak apa-apa, diungkapin aja. Karena teman-teman yang lain belum tentu benar juga. Saya belum ngeluarin jawabannya nih. Bu Maimunah? Loh, di-mute lagi. Ya, oke, yang jawab D deh. Ada yang mau ngasih pendapat? Kenapa jawabannya D? Ya. Nah, 7 pinter. Udah betul belum? Saya D. Gimana? Bu Mai. Oke, siapa yang jawab D tadi? Desi. Bu Desi, gimana Bu Desi? Jawabannya D kenapa? Karena kita sebagai pekerja, sebagai ASN sudah harus siap dengan pekerjaan dimanapun ditugaskan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Desi untuk argumennya. Nah, ternyata ada jawaban yang lebih ideal lagi. Jawabannya itu yang A. Dalam situasi tersebut, kita tertantang untuk mengerjakan dengan baik. Memang kita menerima nih. Kita menerima. Nah, ini kadang-kadang yang kayak gini nih, yang kita udah langsung baca jawaban yang panjang, ada tulisan ASN-nya, kayaknya ini nih. Gitu. Tapi ternyata nyelip jawaban yang lebih ideal lagi gitu. Jadi bukan hanya menerima, ya udah saya terima, tapi nggak tahu selesainya kapan, kualitasnya bagaimana. Sementara untuk yang A itu udah jelas mengerjakan dengan baik, itu berarti dia juga menerima. Kalau dia sudah mengerjakan dengan baik, berarti dia menerima. Dan ternyata kualitasnya pun baik. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin udah mulai masuk ke soal yang itu tadi ya. Sebenarnya sih nggak tricky, tapi kita perlu lebih teliti dalam membaca setiap soal, mana yang paling ideal di antara pilihan jawaban yang ada. Gitu ya, Bu Desi dan teman-teman yang belum menjawab A. Nah, ini banyak yang menjawabnya tadi D, bahkan ada yang menjawab B. Kalau menjawab B ini mungkin kondisi kita sekarang gitu ya, yang apa adanya, tapi idealnya itu seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Jangan lagi ada yang menjawab saya pokoknya begini selama ini gitu, tapi lebih ke idealnya itu seperti apa. Oke, ini kira-kira masuk ke kompetensi manajerial yang manakah yang udah kita bahas kemarin? Integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan atau pengambilan keputusan. Kira-kira yang mana? Ya, masuknya ini sebenarnya lebih ke mengelola perubahan. Sebenarnya bisa juga sih ke orientasi pada hasil, ini bisa nyangkut juga ke sana. Tapi karena di sini situasinya tuh ada perubahan yang berbeda dari situasi kita biasanya gitu. Dan dalam situasi perubahan itu apa yang bisa kita lakukan tetap efektif? Yaitu jawabannya yang A. Yang tertantang untuk mengerjakan dengan baik. Oke, sampai sini kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, ditanggapi, silahkan ya Bapak Ibu, boleh di kolom chat atau boleh open mic, dipersilahkan. Oke, kita lanjut kalau belum ada yang mau memberikan tanggapan. Nomor 98, menurut Anda mementingkan kepentingan umum adalah yang manakah jawabannya? Oke,
A, Pak Wildan, A juga, Pak Maron, Bu Pratiwi A. Yang lain. Ini ada 42 orang loh di sini yang jawab cuma ini aja nih dari tadi nih. Yang ini aja juga nggak apa-apa ya, dipertahankan ya. Yang lain mana nih suaranya? Nggak apa-apa, kita diskusi ya. Atau gini, atau Bapak Ibu mau memilih soal mana yang mau ditanyakan? Ya, oke, ada yang jawab A. Mau mendingan milih atau bagaimanakah Bapak Ibu? Milih soal yang mau dibahas atau kita berurutan atau bagaimana? Saya tunggu jawabannya di Dibedah kolom. aja Bu, satu-satu Bu. Semua soalnya Bu, Satu-satu. sampai malam Bu. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Kita akan coba mudah-mudahan waktunya cukup. Nah, untuk bisa lebih melibatkan, saya ngecek aja nih, ini pada di sini apa enggak sih? Apakah cuma namanya aja tapi badannya nggak di sini atau bagaimana nih? Termasuk kita refreshment lagi apa yang sudah dijelaskan pekan lalu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk, karena tadi pas setiap saya nanya ini masuknya kompetensi apa, itu masih belum ada yang menjawab sama sekali. Nah, saya ingin Bapak Ibu untuk masuk ke sini ya. Bentar, saya tuliskan dulu di kolom chat. Saya sarankan pakai HP. Bu, saya Kalau hadir. Bapak Ibu. Iya, Bu. siap. Nah, silahkan Saya diklik nih. hadir. Kita main Kahoot dulu untuk checking for understanding juga nih terkait materi yang kemarin saya sampaikan. Ya. Silahkan masuk ke kahoot.co.id yang ada di kolom chat. Oke. Masuk ke kahoot.it. Saya sarankan melalui handphone. Kalau Bapak Ibu pakai handphone berarti bolak-balik nih ngelihat ke Zoom. Jadi soalnya tuh nanti ada di layar Zoom. Ya, soalnya ada di layar Zoom. Tapi jawabnya itu di handphonenya Bapak Ibu. Oke, sekali lagi. Soalnya ada di handphone. Bapak Ibu buka dulu nih website yang saya tuliskan di kolom chat. Diklik aja. Oke. Ada yang sudah bisa mengklik? Ada yang udah Ada yang udah diminta game pin-nya belum? Pinnya berapa, Bu? Oke, berarti udah masuk tuh ya ke Pinnya berapa, Bu? ke site-nya, ke website-nya. Nah, nanti ketika Bapak Ibu diminta untuk menuliskan game pin-nya, ini ada di sini nih. Sebentar, saya share screen dulu. Nah, masukkan game pin-nya 3549386. 3549386. Nah, silahkan. Terus masukkan nama Bapak Ibu di situ. Ini apa dah, Bu? Kok saya jadi anjing, Bu? Itu cuma ikon aja. Malam ini. Musiknya musik Halloween deh. AI, siapa nih? Ada Bu Yulia, Pak Aditya, Anggun Permana, Sinta Novario, Imam Rai, Coki Sutrisno, Marun Cihuy, Erika Maimuna, Reza, Afisnia, Arif, Trias Bayu, Ana Ariana. Oke, yang lain ditunggu. Ada 41 dikurangi 2, ada 39 peserta. Linknya tadi hilang. Saya ketik ulang ya. HP-nya nggak bagus, ya udah jawabnya di kolom chat aja nanti, Bu Pratiwi. Pak Wildan udah masuk, Bu Desi, Kiki Jones, John Rocky, Bu Nani udah masuk. Oke, baru beberapa orang nih yang masuk, belum semuanya, baru 23.
Oke, kita mulai aja ya. Kita langsung. Soalnya ada 765 soal. Enggak deh, cuma 7 soal. Oke. Sekarang mulai ya. Nomor 1. Jawabnya di HP-nya Bapak Ibu ya, tapi lihat soalnya itu ada di layar Zoom. Soalnya ada di layar Zoom, tapi jawabnya di HP-nya Bapak Ibu. Kliknya itu langsung ke warna, lihat warnanya warna apa pilihannya, gitu ya. Mulai ya, nomor 1. Ada 7 soal. Nah, ini tentang tryout. Mengulang minggu lalu. Nomor 1, pengertian manajerial yang mana? Merah, bertindak sesuai tanggung jawab masing-masing. Biru, bertindak sesuka hati. Kuning, kemampuan seorang calon P3K dalam kapasitasnya untuk mengajukan cuti. Hijau, bebas dari menetapkan prioritas. Ini muter-muter di sini. Sinyal ya. Sinyalnya nggak mendukung nih. Sinyalnya nggak mendukung, lagi hujan di tempat saya juga. Oke, kebanyakan jawabnya betul di 14 orang, tapi masih ada yang menjawab salah 3 orang. Kemampuan seorang calon P3TK dalam kapasitasnya untuk mengajukan cuti. Nggak perlu manajerial untuk mengajukan cuti ya Bapak Ibu. Dan ada yang menjawab yang terakhir, bebas dari menetapkan prioritas. Justru manajerial harus bisa menetapkan prioritas. Kita lihat siapakah yang paling cepat dan tepat. Wah, Pak Rio memimpin di 944 poin. Yang lain kejar lebih cepat dan tepat ya. Nomor 2, perhatikan. Nah, ini ada double poin. Yang bukan termasuk kompetensi manajerial, bukan termasuk. Merah, kerjasama. Biru, integritas. Kuning, kepercayaan diri. Hijau, pelayanan publik. Yang manakah jawabannya? Yang bukan loh ya, yang bukan. Jangan terjebak. Yang bukan termasuk kompetensi manajerial. Alhamdulillah banyak yang jawab betul, tapi juga banyak yang salah. Pelayanan publik itu masuk dalam kompetensi manajerial, pelayanan publik. Kepercayaan diri tidak. Dia bukan kompetensi, itu kayak potensi ya, lebih ke arah potensi. Butuh orang yang pede dari lahir gitu katanya. Tapi bukan kompetensi. Kita lihat siapakah paling cepat dan tepat. Double point ini. Pak Rio tidak tergeserkan. Wes. Bunia nomor 2. Bu. Kenapa? Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Membangun komitmen tim dan bersinergi termasuk kompetensi apa? Merah, orientasi hasil. Biru, integritas. Kuning, pengembangan diri dan orang lain. Hijau, kerjasama. Ya, alhamdulillah banyak yang jawab benar. Kerjasama. Tapi masih ada juga ya beberapa yang menjawab salah ya. Kata kuncinya adalah tim dan sinergi. Itu udah pasti kerjasama. Siapakah yang paling cepat dan tepat? Oh, dibalap. Pak Rio menghilang. Sekarang Bunia. Skornya tipis sama Pak Aditya. Wah, nomor 1 Bunia. Tapi Pak Ramos ini katanya the highest climber. Jadi dia paling menyalip paling cepat gitu. Kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Betul atau salah? Bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja adalah kompetensi orientasi hasil. Kalau betul jawabnya biru, kalau salah jawabnya merah. Bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja adalah kompetensi orientasi hasil. Betul atau salah? Ya, banyak yang menjawab betul, tapi masih ada juga yang salah. Siapakah tercepat dan tepat? Pak Aditya, karena tipis nih nilainya sekarang juga nih, bedanya tipis sama Bunia. Oke, next dulu ya. Pak Alam is the highest climber sekarang. Nomor berikutnya, double point, ayo. Yang tidak termasuk kompetensi sosiokultural, tidak termasuk ya.
Merah, memelihara konflik. Biru, empati. Kuning, kemampuan berhubungan sosial. Hijau, kepekaan terhadap perbedaan budaya. Yang tidak termasuk. Ya, memelihara konflik. Konflik bukan dipelihara, tapi diselesaikan, dihadapi. Paling cepat dan juga tepat, masih tidak tergeserkan Pak Aditya. Tapi Pak Imam, the highest answer. Oh, dia benar semua di 5 soal. Tapi kurang cepat Pak Imam, kata Kahutnya begitu. Lanjut. Nomor 6, betul atau salah? Menerima kemajemukan termasuk bentuk empati. Kalau betul biru, kalau salah merah. Menerima kemajemukan termasuk bentuk empati. Betul atau salah? Ya, jawabannya sebenarnya ini bukan bukan bagian dari empati, tapi dia masuk ke dalam sosial kultural dalam hal menerima perbedaan. Ya, dalam hal ini menerima perbedaan sosial dan juga budaya. Siapakah paling cepat dan tepat? Nah, ternyata Pak Aditya jawabannya salah, tapi dia tetap masih paling tinggi gitu ya. Pak Ramos jawabannya betul tapi masih di yang kelima. Nomor terakhir, betul atau salah? Jangan ada jawaban kosong adalah salah satu trik mengerjakan soal MSW. Kalau betul jawab biru, kalau salah jawab merah. Masih ada juga yang jawab salah. Iya, jangan ada jawaban kosong adalah salah satu trik mengerjakan soal MSW karena setiap opsi jawaban itu ada bobotnya ya. Kemarin udah kita bahas. Sekarang kita lihat siapakah yang di posisi 3 besar di podium. 3 besar ada Bunia. Yeay. Kemudian di peringkat 2 ada Pak Imam. Dan di peringkat 1 siapakah dia? Pak Aditya ternyata. Terima kasih. Ada runner-up-nya tuh tadi, saya nggak sempat baca. Nah, mudah-mudahan dengan kita Kahut ini, Bapak Ibu bisa lebih tune in lagi ya, lebih fokus lagi dan lebih nge-refresh. Oh iya, kita kemarin udah belajar itu minggu lalu. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Sebentar, slide-nya hilang. Kita lanjut lagi. Kalau ada yang mau ditanggapi, boleh. Nah, sekarang misalnya Anda mendapati situasi seperti ini. Anda tidak diterima di perusahaan yang Anda inginkan. Dan istri Anda meminta pada Anda agar melamar ke perusahaan lain. Maka yang Anda lakukan adalah A. Mencoba lagi kalau ada kesempatan. B. Mengikuti pelatihan agar diterima. C. Melamar kerja di mana saja asal dapat pekerjaan. D. Mencoba lagi nanti dengan bidang yang sama namun di perusahaan berbeda. Mencoba lagi. Oke. C. Melamar kerja asal dapat pekerjaan. Ingat ini bukan pernyataan sikap ya Bapak Ibu. Ini bukan pernyataan sikap, bukan kita apa adanya. Jawabannya yang paling berat bobotnya adalah yang B. Mengikuti pelatihan agar diterima. Kita lihat di sini ya Pak Aditya, betul. Kita lihat di sini, ini mengarah pada kompetensi manajerial yang mana? Pengembangan diri dan orang lain. Kita lihat warna soalnya itu lebih mengarah ke situ. Karena apa? Kalau kita menjawab yang C, itu kan sebenarnya lebih ke ini ya, melamar di mana aja deh, saya nggak apa-apa, memang dapat pekerjaan nggak apa-apa, kita coba. Tapi kalau kita tidak meningkatkan kompetensi kita, kita juga bakal stuck begitu-gitu aja. Lalu mencoba lagi nanti dengan bidang yang sama, namun perusahaan yang berbeda. Ya, tapi kita nggak upskilling kemampuan kita, keterampilan kita, sehingga nggak ada perbedaan tuh. Kita cuma nyoba-nyoba di tempat yang situ-situ aja akhirnya. Gitu ya. Jadi ini warna soalnya ini ke arah mana nih? Kita bisa menebak-nebak dari 8 kompetensi manajerial. Oh, ini lebih ke pengembangan diri dan orang lain. Jadi saya jawabnya yang B gitu. Jawaban ideal ya, Bapak Ibu. Lanjut.
dalam situasi perdebatan, dalam rapat, karena perbedaan pendapat sesama anggota rapat, saya biasanya titik-titik. Nah, ini memang pertanyaannya seolah kayak pernyataan sikap, padahal sebenarnya ini yang ditanya adalah jawaban ideal. Kita harus menjawab dengan jawaban ideal. Oke, jawabannya yang mana? Yang paling tinggi bobotnya adalah yang D, menengahi perbedaan pendapat dan menghargai. Ya, Bu Nani, terima kasih Pak Syoki. Menengahi perbedaan pendapat dan menghargai perbedaan serta mencari solusi yang terbaik. Gitu. Sebab kalau yang A, menengahi perbedaan pendapat, menengahi agar perbedaan pendapat dapat dihilangkan sehingga didapatkan solusi terbaik. Justru ragam dari berbagai ide itu justru yang menarik, karena siapa tahu kita awalnya nggak kepikiran, tapi ada ide baru dari orang lain. Oh iya ya, kenapa kita nggak coba itu ya? Gitu. Kemudian memahami perbedaan pendapat dan mengapa perbedaan pendapat dapat terjadi. Ini jadi kayak cuma melamunkan aja, tapi tidak melahirkan solusi gitu ya. Nah, memihak ke salah satu kubu yang pendapatnya berbeda karena saya yakin itu benar, itu juga tidak. Jawaban yang idealnya adalah yang D. Oke, menengahi perbedaan pendapat. Kemudian nomor 101. Jika Anda mendapatkan suatu pekerjaan yang bayarannya sangat besar, maka Anda akan A, bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda, kurang kata pekerjaan. Kemudian B, lebih semangat. C, bekerja dengan giat karena bayaran yang besar. D, merasa terharu. Ini kurang kata pekerjaan. Nah, ini harusnya ada kata pekerjaan di sini. Bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda. Ya, mana bobot soal yang paling tinggi? Bobot soal yang paling tinggi. Pak Coki, semangat Pak Coki. Ayo Pak Coki, jangan diberatin matanya. Semangat, saya spotlight nih. Ya, jawabannya adalah yang A. Bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda. Jawabannya di sini betul semua ya. Mudah-mudahan nanti juga bisa betul semua di setiap soalnya. Oke. Kemudian sekarang kita lanjut ke nomor 102. Bapak Ibu kalau ada yang bertanyakan ditanggapi silahkan ya. Hari ini adalah hari saat semua pekerjaan tim harus selesai. Namun salah satu anggota Anda tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya karena waktunya tersita. Sebab ada masalah pribadi yang mendesak. Apa yang Anda lakukan sebagai pemimpin? Wah, Bu Nani cepet banget nih. Yuk, yang mana jawabannya? Bu Nani katanya jawabannya C. Pak Alfonso yang lain jawabannya yang berbeda. Ya, jawabannya adalah yang C ini bobotnya cuma 3. Yang idealnya lagi yang A. Meminta bantuan anggota tim lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan agar bisa selesai hari ini. Anda pemimpin. Ya, karena kita lihat dari pilihan jawaban yang ada. Meskipun tadi misalnya di soal yang awal-awal, lah kok tadi di soal yang awal jawabannya menasehati sih Bu Amel, kenapa sekarang justru meminta bantuan anggota tim lain agar bisa selesai hari ini? Karena tadi tidak ada pilihan jawaban yang A. Tapi ketika muncul jawaban yang ada yang lebih ideal lagi, maka kita pilih jawaban tersebut. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang pasti kita coret sebenarnya yang D, itu udah langsung dicoret. Ya, menegur dan memberi peringatan, ya oke, kita sebagai pemimpin punya wewenang, tapi akhirnya solutif nggak? Karena hari ini tuh semuanya harus selesai. Apa yang bisa kita lakukan dalam waktu yang singkat gitu? Oke. Kemudian nomor 103. Ketika harus bekerja dengan teman kerja yang pernah berselisih dengan Anda untuk menangani suatu proyek, Anda berusaha profesional dengan melupakan masalah yang pernah terjadi, tetap bekerja bersama meski minim komunikasi,
mengusulkan agar diganti teman lain, memilih berdamai. Wah, udah pada canggih nih ya, jawabannya udah betul. Yang D, memilih berdamai dengan keadaan agar bisa profesional dalam bekerja. Ya udahlah, mau bagaimana lagi. Dalam hal ini sinergi ya, kerjasama ya Bapak Ibu. Kompetensinya gitu, karena jawaban yang A ini juga bagus, tapi ada lagi yang lebih ideal adalah kita memilih berdamai. Tidak akan, maksudnya yang akan memiliki nilai tambah itu adalah yang D daripada yang A. Yang A bagus, tapi nilai tambahnya ada di D. Gitu kira-kira argumennya. Nah, ini tadi saya udah sebut ya, ini kompetensi apa. Lanjut nomor 104. Ketika Anda sudah berjanji pada anak untuk mengajaknya jalan ke suatu tempat bermain sepulang kantor, namun ternyata Anda diharuskan lembur. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini soalnya serupa nih. Banyak nih model-model soal kayak begini, integritas. Yang manakah jawaban yang paling tepat? Oke. Jadi jawabannya adalah yang di sini idealnya justru malah yang menurut Bang Soal yang C ya. Menelpon anak meminta maaf karena tidak bisa menepati janji dan sepulang kerja membawakan makanan kesukaannya. Nah, mengajak anak setelah pulang kerja ini dia punya poin yang ketiga. Ada yang, nah ini yang jawab C juga banyak ya. Boleh di-share kira-kira jawaban C ini argumennya apa menurut Bapak Ibu? Silahkan. Gimana menurut Bapak Ibu? Yang A sudah pasti kita coret ya. Dalam kondisi seperti ini, kalau tadi orang tua kita minta, kita kasih pengertian ke orang tua, karena orang tua bisa memahami, pernah ada di posisi kita, pernah ada di usia kita. Tapi kalau anak, itu pendekatan yang mesti kita lakukan itu berbeda sebab dia dikasih tahu lembur itu apa juga masih belum memahami. Urgensi dari lembur itu apa dia juga masih belum bisa memahami. Tapi kita berikan kesenangan lain supaya kita juga tenang dalam bekerja. Kalau misalnya kita bilang, kita sampaikan, iya nih lembur nih gitu, itu lebih cocok disampaikan ke orang yang memang sudah paham, sudah dewasa. Tapi kalau anak belum pernah berada di usia kita, nanti dia bisa terus-terusan mengganggu ketika kita bekerja. Maka dikasih pengertian dengan cara yaitu sepulang kerja, kita janjikan nanti dibawain deh ya makanan kesukaan, sehingga dia bisa tenang, kita juga nggak diganggu saat lembur. Gitu. Oke. Ya, kita lanjut. Nomor 105. Anda ditugaskan untuk mengikuti acara seminar di luar kota. Saat yang bersamaan, keluarga Anda sedang mengadakan acara besar di rumah. Tindakan Anda adalah ya, yang A, tetap berangkat seminar dan memberikan pengertian kepada keluarga bahwa hal itu merupakan tugas dari kantor yang harus dijalankan. Nah, ini kan beda dengan pendekatan yang tadi ke anak ya. Ini keluarga nih bisa berarti orang tua, bisa berarti pasangan, pasangan bisa kasih pengertian ke anak, misalnya kayak gitu. Oke. Berangkat seminar dan setelah presensi kehadiran maka segera pulang secepatnya, ini masuk ke 3 bobot yang 3 gitu ya. Tapi ada yang lebih idealnya lagi yaitu yang A, jawaban ideal. Yo, nomor 106. Saat Anda tidak dapat mengerjakan tugas tepat waktu, biasanya Anda akan apa? Ya,
Anda akan menjelaskan alasan keterlambatan dan meminta maaf kepada atasan. Kompak jawabnya B. Ada yang jawab A atau A ini tadi nomor yang tadi. Jangan jawab A ya, karena alasan terbaik ini kita jadi berbohong gitu kan. Yang pasti sih kata meminta maaf itu didahulukan juga ya dalam hal ini. Yang paling ideal di antara pilihan-pilihan ini adalah yang B. Meminta bantuan teman untuk menyelesaikan itu lari dari tanggung jawab kesannya. Tidak masuk kerja apalagi. Mencari alasan terbaik berarti kita berbohong. Gitu. Oke, nomor 100. Saya tiba-tiba mendapat tugas keluar kota sampai dengan bulan depan. Padahal saya belum membuat laporan kerja bulanan. Maka saya akan, Ibu Nani rajin banget deh jawab selalu pertama. Ini saya bilang tadi ya, jawaban soal-soal seperti ini serupa banyak banget nih muncul di tryout yang ini. Jawabannya adalah yang ada yang jawab B, ada yang jawab A. Jadi dalam hal ini idealnya adalah menyelesaikan laporan kerja bulanan sebelum berangkat tugas. Karena kalau yang A, kita jadi menunda setelah pulang dari tugas keluar kota. Jadi tidak diharapkan memang tidak ada penundaan gitu ya dalam menyelesaikan tugas, supaya di sana bisa tenang juga kalau tugasnya udah selesai. Diselesaikan dulu aja. Mungkin dalam hal ini yang akhirnya menjadi prioritas adalah selesai dulu, disiplin dulu. Masalah kualitas, isinya, kontennya, itu nanti bisa direview sama atasan, tapi kita selesaikan dulu yang inti-intinya. Gitu. Yang penting selesai sebelum berangkat tugas. Nomor 108. Pada saat kamu sakit, harus menyelesaikan sebuah proyek, partner saya mendadak sakit, padahal tenggat waktu yang diberikan sudah sangat dekat. Saya akan ... Jawaban yang paling ideal di antara yang tersedia adalah yang A. Ya, Bapak Ibu. Wah, ini jawabannya beragam nih. Ada A, D, C. Kita bahas satu persatu karena jawabannya beragam. Kalau yang D, mencari tenaga sementara yang dapat membantu mengerjakan pekerjaan partner saya, kita akan merekrut orang lain yang nggak tahu biayanya dari mana, dan kita mesti mentraining dia lagi, ngajarin dia lagi. Gitu. Jadi yang bisa dilakukan dalam waktu yang sudah sangat dekat adalah selesain sendiri, kasih dia, udah kamu istirahat dulu. Nanti kalau udah agak enakan baru kamu join lagi. Yang paling realistis saat itu, dampak luasnya seperti apa? Karena tadi ngajarin tenaga baru itu takes time lagi, padahal deadline-nya udah dekat gitu. Ada yang jawab C. Nah, ini minta excuse jadinya. Ini bukan jawaban ideal, meskipun ini mungkin sering kita lakukan gitu ya dalam keseharian. Tapi sebaiknya kita hindari jawaban-jawaban yang kurang ideal dalam situasi seperti itu. Oke. Pak Imam, masih semangat? Oke. Masih Bu, masih. Mantap Pak Iman, thank you. Bu Maimunah lagi dalam perjalanan juga masih menyimak, terima kasih. Kita lanjut lagi. Nomor 109. Apakah Anda akan tetap memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? Ya, ini jawaban idealnya adalah yang C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Kalau yang B, saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. Ini belum sampai ke solusi, tapi masih ngegantung. Saya akan tetap mempertahankan pendapat saya, kesannya jadi egois. Ini warna-warnanya kompetensi manajerialnya ke arah kerjasama ya. Kemudian yang D, saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Lah, ini berarti minta dukungan banget dong ya, gitu. Lanjut, nomor 110. Ada yang mengatakan bahwa tidak semua orang berpendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan, sehingga banyak anak-anak yang tidak termotivasi untuk menerima pendidikan tinggi. Maka Anda akan, nah kita lihat, ini warnanya kental banget
Ke arah apa? Ke arah pengembangan diri dan orang lain. Ya, jelas ke arah sana. Jadi yang mana nih yang jawaban yang paling tepatnya? Jawabannya adalah yang paling berat bobotnya adalah yang A. Tetap ingin memiliki pendidikan yang tinggi. Wah, keren, udah bener semua nih jawabnya ya. Pak Rafdi, Pak Bu Pratiwi, Pak Abai, Bu Anazipa, Bu Nani, always the first one. Nih, tadi udah ya, pengembangan diri dan orang lain. Nomor 111. Ketika atasan saya meminta untuk ikut pengembangan diri dalam pelatihan, maka saya akan titik-titik. Ya, ini udah terpencet sama saya. Saya akan menerimanya karena itu amanah dan bisa mengembangkan diri saya. Jawaban ideal. Menolaknya ini harusnya bukan 3 sih ya bobotnya. Oh ya, karena jawaban yang lainnya ternyata lebih jelek Bapak Ibu. Akan ya. Nah ini kesannya ini langsung lompat ya dari jawaban ideal nih, gampang banget nih berarti. Kesannya nih menolaknya nih jelek, tapi ternyata pas kita lihat lagi, oh saya akan mencoba asal dapat honor yang tinggi, kan berarti ada syarat ya. Mempertimbangkan karena takut akan merugikan saya, itu kan egois gitu. Ternyata yang A agak lebih baik menolak karena itu bukan tanggung jawab saya, masih agak lebih mending lah gitu. Oke. Kemudian nomor 112 ini yang mungkin berbeda dengan bank soal yang Bapak Ibu sudah pegang ya. Kita ikuti yang ada di sini. Nanti pembobotan nilai tryoutnya Bapak Ibu juga yang ada di sini. Makanya warnanya saya merahin. Ya. Sebagai anggota tim, ketika seorang ketua memberikan tugas, maka sikap kita adalah ya. Jawabannya udah jelas ya, yang D. Kalau lihat di bank soal mungkin kuncinya berbeda, tapi kita pakai yang ada di sini. Bapak Ibu juga banyak yang menjawab langsung ke D ya. Saya dan tim akan berusaha mengerjakan tugas tersebut dengan baik. Gitu. Yang B ini punya bobot 3, tidak mau tahu, yang penting tugasnya selesai. Nah itu enggak. Mungkin saja saya akan menerima, tapi bisa aja saya menolaknya, gantung. Saya akan mempertimbangkan hal tersebut karena bukan tugas saya. Ini juga bukan jawaban yang idealnya. Ya. Nomor 113 juga sama nasibnya kayak yang tadi, berbeda dengan bank soal kuncinya, tapi kita ikuti jawaban yang di sesi ini. Saya memutuskan untuk pergi keluar kota dengan meninggalkan pekerjaan yang harus saya lakukan, lalu meminta teman saya mengerjakan pekerjaan saya. Maka sikap saya itu termasuk yang titik-titik. Nah, kita ambil jawaban yang paling ideal adalah jawaban yang B. Sebenarnya kurang baik dicontoh karena saya berusaha menghindari tanggung jawab saya. Ingat, kemampuan manajerial itu bicara tentang tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Ya. Yang B, yang C ini juga sebenarnya hampir mirip, kurang baik sebab pekerjaan itu seharusnya memang dikerjakan oleh saya. Ya, tapi karena apa? Seharusnya dikerjakan oleh saya karena apa? Gitu, karena itu adalah tanggung jawab saya. Jadi ada jawaban yang lebih idealnya lagi, yaitu yang B. Gitu. Yang A dan D sih udah pasti dicoret ya. 2 jawaban yang pertama kali kita coret adalah A dan D. Tinggal kita B sama C. Ini ternyata masih banyak yang menjawab C, tapi jawaban idealnya adalah yang B. Kita lanjut. Nomor 114. Ketika saya sebagai seorang pedagang memiliki pelanggan setia, itu artinya saya, ini juga berbeda jawabannya dengan bank soal ya. Jawabannya adalah C, karena kalau yang D memberikan pengaruh yang baik dan kurang baik. Maksudnya kenapa pengaruh kurang baiknya seperti apa? Maksud kita mempengaruhi yang kurang baik sih? Gitu. Kenapa memakai guna-guna dagangan saya laris itu bobotnya lebih besar daripada yang D? Karena yang D ini dampaknya itu sudah ke orang lain. Kalau yang A, ya itu dia yang rugi lah. Dia yang urusannya dengan si dukun atau dengan jin dan sebagainya gitu ya. Tapi mungkin dampaknya tidak terlalu langsung ke orang lain dibandingkan yang D. Karena D ini dia udah mempengaruhi yang kurang baik kepada pelanggan. Gitu.
Iya, Mbah Dukun ya si Alam ya. Betul betul. Tapi bukan Pak Alam yang ini tentunya. Pak Alam yang ini dia ini dancer dia, dancer TikTok. Bukan dukun. Bisa aja Ibu. Oke. Nomor 115 juga sama, beda dengan Bang Soal. Anda adalah salah satu pegawai rumah sakit. Ketika ada tetangga Anda, ini nih sebenarnya minggu lalu udah kita bahas nih Bapak Ibu. Pas lagi di apa namanya kita bahas kompetensi ini ya. Ini udah ada. Ada. Nggak usah kita bahas lagi ya. Nggak usah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kompetensi sosiokultural di waktu kurang lebih 32 menit lagi. Kompetensi sosiokultural ini mulainya dari nomor 119 ya, dari nomor berapa tadi terakhir di sana 116 ya. Tapi kita nggak perlu jawab semua karena ada yang mirip-mirip, jadi kita bahas beberapa perwakilan aja biar waktunya cukup. Tetangga Anda mengalami kebakaran yang parah dan kemungkinan api akan sampai ke rumah Anda. Tindakan Anda, ya. D tentunya, berusaha tenang dan mencari solusi terbaik. Betul semua ya, ini jawabannya ya. Wah, cincai lah. Yang 120. Saat bertemu di perantauan dengan suku atau ras yang sama, ini tricky nih yang saya bilang. Sosiokultural ini banyak triki. Saat bertemu di perantauan dengan suku atau ras yang sama, akan terjalin kekerabatan yang akrab dibanding dengan suku atau ras yang lain. Tanggapan kamu, titik-titik. Yang manakah? D, oke, good. Ini terkait dengan keberagaman ya. Meskipun pada kenyataannya sih kayaknya siapa sih yang nggak seneng ketemu sama, kita sama-sama orang Batak ini ada di Jakarta misalnya gitu. Atau bahkan yang terpencil banget, Pak Ramos ya. Atau orang yang misalnya cukup bukan yang ini banget gitu. Kayak misalnya saya ini kan orang mana saya tebak coba. Jawa Barat. Jawa Barat, dari apanya Pak Jawa Barat? Tasikmalaya, Bu. Dari face-nya, Bu. Tasikmalaya. Dari face-nya. Oh, face-nya orang Sunda. Wah. Ada lagi dari Medan. Nah, biasanya tuh saya gitu. Ditebak sama orang, pasti ibu orang Batak gitu. Atau Padang. Jadi saya kalau baru landing di Soekarno-Hatta tuh taksi-taksi tuh biasanya pada, "Ayo Bu, Tanah Abang gitu. Dikiranya saya orang Padang mau jualan di Tanah Abang. Katanya Jatinegara ya, Bu. Terus ada juga yang bilang Aceh. Oh, nama Sekar biasanya Sunda or Jawa, Bu Nani. Emang nih, sedep banget Bu Nani. Ibu saya Jawa, tapi mungkin face saya nih orang seberang itu dari bapak saya orang Kolaka, Bugis. Nah, kan jarang ya kalau Kolaka Makassar, kalau Bugis Makassar banyak, tapi Bugis yang di Kolaka itu jarang. Misalnya siapa? Farhad Abbas itu dari Kolaka tuh, Bugis Kolaka. Makanya Pak Coki dari Turki itu, Bu. Wah, luar biasa. Dari Erdogan ya, negara Erdogan, Pak Coki. Dari Palopo, Bu. Namanya nama orang ini. Namanya nama orang Turki kesana-sanaan gitu ya. Alam dari Hamas. banyak yang nggak tahu gitu saya orang Kolaka. Karena begitu ketemu dengan orang Kolaka itu biasanya itu langsung kamu orang Kolaka gitu. Tahu dari mana? Dari hidungnya. Hidung orang Kolaka itu kayak begitu khasnya. Nah, biasanya tuh bakal seperti itu. Saya juga lama tinggal di Bali. Beberapa tahun tinggal di Bali. Kalau di Bali ketemu dengan orang Jakarta tuh seneng banget gitu. Nah, sekarang ketika saya udah kembali ke Jakarta, ketemu dengan orang yang pernah tinggal di Bali atau dia memang orang Bali, pasti ada tuh ya kayak begitu. Tapi lagi-lagi kita bukan menjawab seperti apa diri kita sehari-hari, melainkan idealnya dalam hal ini kita membaca warna soal. Oh, ini tentang sosiokultural. Oh, ini tuh tentang keberagaman. Bagaimana dalam kemajemukan suku dan sebagainya, kita tuh harus bisa menerima keberagaman. Maka warna soal yang seperti itu kita temui jawabannya dalam konteks yang soal ini, jawabannya berarti tidak setuju. Karena kita harusnya sama rata gitu ya, memperlakukan orang lain walaupun dari ras suku yang berbeda.
Gitu ya. Nah, terus sudah gitu eh yang penting kelakuannya nggak sama dengan beliau. Nomor 121. Kelakuan dalam hal ini ya, maksudnya menjelek-jelekan orang lain. Kalau yang lain juga banyak sisi positifnya, Pak Farhan. Kamu baru mengetahui bahwa bendahara kantor telah melakukan kesalahan atas pengelolaan keuangan dengan menggunakan uang untuk keperluan pribadi. Sikap kamu yang mana? Nah, yang paling ideal jawabannya adalah yang A, menasehati untuk mengembalikan kerugian kantor. Ya, menegur ini menjelaskan kesalahan tidak bisa dibenarkan. Ada yang lebih ideal lagi dalam hal ini langsung dikembalikan kerugiannya, karena kalau cuma kita kasih tahu, ih kamu salah, kamu tuh bla 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 segala macam, itu nggak benar gitu. Tapi sebenarnya kan dia udah ngambil nih uang misalnya sekian rupiah, ya maka segitu juga yang harus kamu juga harus mengembalikan gitu. Nanti kalau enggak kamu bisa begini-begini. Nah, melaporkan ke atasan itu nanti, yang penting dia mengembalikan dulu nih kerugiannya gitu. Kemudian ya betul. Dalam rapat dengar pendapat, terungkap berbagai pendapat yang berbeda-beda dari peserta rapat. Kamu sebagai pemimpin rapat sebaiknya yang manakah jawaban idealnya? Yang terakhir ya, menerima semua pendapat dan mengambil kesimpulan sebagai jalan tengah. Nah, kalau yang D, mengambil sebagai salah satu pendapat terbaik, pendapat terbaik ini versi siapa gitu. Menampung semua pendapat dan memutuskan suara terbanyak ini voting ya sebenarnya. Ya kalau emang udah mentok barulah, ibaratnya kalau sepak bola barulah terakhir itu adu penalti gitu ya. Tapi ketika masih memungkinkan untuk musyawarah ya kita ambil jalan tengahnya seperti apa. Gitu. A dan B itu udah pasti dicoret. Ya. Karena itu dari sudut pandang kita, egonya kita. Lanjut, nomor 124. Ini berbeda juga, saya merah-merahin. Pokoknya setiap yang merah itu pasti berbeda dengan bang soal ya. Dan kita pakai jawaban yang ada di sini. Dalam sebuah final pertandingan sepak bola, tim yang Anda bela kalah. Sikap Anda terhadap tim lawan adalah, ya jawabannya bukan yang B ternyata, tapi lebih ke memuji. Oh iya emang sih bagus gitu. Oh iya nih semangat nih Madrid gitu. Pasti nih banyak makan-makan nih kita nih menang nih misalnya kayak gitu-gitu. Tapi kita memuji dulu. Iya sih emang mainnya bagus gitu. Terus memberi hadiah itu pilihan positif yang berikutnya. Memberi pendapat, nah ini biasanya pendapat seperti apa? Kadang misalnya kita pendapat, itu mah keberuntungan aja wasitnya memihak misalnya. Oke deh, kita main Liga Inggris Pak Adit. Oke, Liverpool. Ya, YNWA ya. YNWA. Oke, jawabannya C ya, Pak Coki ya. Oke. Mencela udah pasti ini yang dicoret ya. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya. Saat berkendara lalu lintas sedang macet dan sebuah minibus berusaha mendahului Anda seolah terburu-buru. Sikap Anda yang mana? Ya, jawabannya yang paling ideal adalah menepi untuk memberikan jalan. Ya, kita ya udahlah menepi. Berhenti bisa aja sih, tapi masih ada pilihan yang terbaiknya kita cukup menepi aja, nggak perlu sampai berhenti. Nanti belum bikin macet lagi. Berjalan santai pada jalur saya. Nah ini kalau nggak menepi juga percuma gitu ya. Mempercepat laju kendaraan udah pasti enggak. Menegur pengendara tersebut nanti malah jadi berantem. Jadi jawaban A dan C udah pasti dicoret. Gitu. Jawaban paling idealnya adalah menepi. Meskipun banyak banget yang terjadi di jalan nih bukan kayak begini, apalagi kalau udah mau buka puasa ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu di daerahnya Bapak Ibu. Tapi kalau di Jakarta tuh orang kalau udah mau buka puasa tuh udah kayak nggak inget keselamatan diri sendiri, semuanya pada pengen buka puasa di rumah gitu. Iya, namanya teori, Bu. Teori bener banget deh. Pak Alam ini ya suaranya ya. Lanjut. Nomor 126.
Sebuah acara bakti sosial akan dilaksanakan dalam rangka perayaan ulang tahun. Sebuah acara bakti sosial akan dilaksanakan dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun RI 17 Agustus. Panitia meminta sumbangan dana ke Anda. Sikap Anda yang mana? Ya, sikapnya yang A ya. Kalau yang memeriksa proposal acara itu bukan wewenang kita, itu udah pasti dicoret. Karena menurut kita bisa jadi itu penyimpangan, tapi sebenarnya ternyata itu buat pengalihan dana apa gitu, tapi mungkin tidak dijelaskan, misalnya kayak gitu. Terus yang tidak perlu memberikan, karena sifat sumbangan tidak memaksa, itu juga dicoret. Tinggal sisa 3 jawaban nih. Gitu. Memberikan sumbangan sekedarnya, ya kalau kita mampu, misalnya kita mampu di 50.000, tapi kita cuma ngasih 2.000, itu berarti sekedarnya. Tapi kalau misalnya kemampuan kita memang cuma 2.000, gitu ya, kemampuan kita benar-benar tinggal 2.000 nih, gitu. Ya udah, kita memberikan itu, gitu ya. Tapi beda di sini antara sesuai kemampuan dengan sekedarnya. Oke. Nomor 127. Sikap pemimpin yang berhasil menurut Anda yang mana? Ya, dalam hal ini tuntutannya adalah dia peduli terhadap bawahan. Ya, tegas itu bagus, tapi tegasnya dalam rangka apa? Karena pemimpin itu yang membedakan dengan bawahan. Kalau yang 1, 2, yang AB ini udah pasti dicoret karena apa? Nggak ada bedanya dia dengan staff gitu, dengan bawahan. Kalau udah jadi pemimpin, yang membedakan adalah dia punya lingkup yang lebih luas, dia punya bawahan. Gitu. Ya, mementingkan keselamatan organisasi semuanya juga bisa, tidak harus pimpinan. Tapi yang penting adalah dia punya kepedulian itu terhadap bawahan. Biar anak buahnya tidak kudeta. Biar anak buahnya tidak kudeta, biar timnya lebih harmonis, biar lebih enak, biar dia bisa menjalankan visi dan misi perusahaan juga kalau dia peduli terhadap bawahan. Alam, kamu kenapa sih nggak masuk? Udah 2 hari, Lam, gitu. Iya nih, habisnya hujan, misalnya gitu. Hujan, mana becek, nggak ada ojek, misalnya gitu. Terus, emangnya lu nggak bisa beli payung apa, Lam? Misalnya gitu nih atasannya. Tapi dengan bahasa-bahasa yang enak, dengan dia, oh pendekatannya bersifat kekeluargaan, pimpinannya kayak begitu nih tipikalnya. Nah, itu dia udah berhasil tuh mempengaruhi, karena inti dari pemimpin itu kan sebenarnya dia mempengaruhi ya. Salah satunya ya dia mesti peduli terhadap bawahannya. Bukan hanya sekedar tegas. Kalau tegas nyuruh gitu, tapi dia nggak ada kepedulian, nggak mau tahu bawahannya punya kesulitan apa gitu. Kemudian nomor 128, Anda bertugas pada kantor yang mengeluarkan perizinan. Hari ini seorang masyarakat datang mengurus izin, mendirikan bangunan, dan berkasnya Anda tolak karena tidak lengkap. Merasa kecewa, masyarakat tersebut marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Anda. Sikap Anda yang mana? Nih soalnya panjang banget. Kalau kita baca nih, tapi jawabannya sebenarnya mudah. Ya, yang mana? Oke. Oke. Jawabannya ini beragam ya. Jawaban yang paling idealnya adalah yang B. Berusaha sabar dan memberikan penjelasan. Yang C, ini segera mengajak masyarakat tersebut kepada atasan dan menjelaskan masalahnya. Itu udah selesai di kita atau belum? Yang bisa kita lakukan apa dalam situasi tersebut? Gitu. Kemudian nomor 129, Anda seorang polisi dan menangkap seorang gelandangan yang mencuri makanan di sebuah warung penjual makanan. Sikap Anda yang mana? Ya, tentunya yang A ya. Bu Nani nih selalu yang pertama. Pak Alfonso yang kedua. Menangkapnya dan memproses sesuai hukum. Kalau di bank soal tuh jawabannya yang poin 5 yang E ya. Melepaskannya dan membayar barang yang dicuri lah. Nanti jadi banyak orang yang mau jadi gelandangan. Itu justru jawaban yang kedua terbawah. Membiarkannya dan pura-pura tidak tahu itu jawaban paling akhir. Gitu. Tapi menangkapnya dan memproses sesuai hukum
Bedanya apa dengan yang C? Menangkap dan memberi pelajaran. Memberi pelajaran gimana? Dipukulin gitu ya. Memproses sesuai hukum itu lebih tepat. Oke. Kemudian nomor 130. Anda tersesat di sebuah pulau bersama seorang jompo. Persediaan makanan tinggal 1. Apa yang Anda lakukan? Kalau di bank soal jawabannya yang A, memberikan makanan kepadanya. Tapi yang lebih tepatnya itu sebenarnya idealnya itu yang B. Karena apa? Kalau misalnya kita ngebagi semua makanan ke dia, ibaratnya sepotong biskuit, ya, ini udah tinggal sepotong. Si jompo nggak punya makanan apa-apa. Kalau kita ngasih semuanya ke dia, kita kelaparan, nanti kita mati duluan. Si jompo kasihan juga. Tapi kita sama-sama, ya udah kita bagi 2 ya, kita bagi makanannya separoh-separoh. Ini buat si jompo, separoh, setengahnya lagi buat saya. Gitu, karena kita juga harus sama-sama berjuang bertahan hidup di pulau tersebut sampai akhirnya menemukan jalan keluar gitu kurang lebih. Backsound, Ya, kenapa? backsoundnya suaranya apa? Backsoundnya suaranya, saya dikelilingi 4 masjid nih ya, Oh, Bapak Ibu. iya. Mudah-mudahan tidak noise-nya tidak terlalu mengganggu dan suara saya masih terdengar jelas ya. Oke, kemudian nomor 131. Pada sebuah rapat pembahasan anggaran, seorang legislatif bersikap kasar di hadapan pemerintah yang selaku eksekutif dengan dasar yang tidak logis. Si Solin yang berada di pihak pemerintah tidak terima dan melakukan perlawanan sehingga terjadi adu argumen dengan cara penyampaian yang tergolong kasar. Oke, ada yang menjawab C, E gitu. Urutannya selalu gitu ya, Bu Nani, Pak Alfonso gitu, berpola. Kayaknya Bu Nani sinyalnya kenceng banget gitu. Dia udah langsung. Nah, jawaban yang paling idealnya adalah yang C, menjadi penengah atas pendapat keduanya. Ini yang paling idealnya. Gitu. Yang B, menegur pihak yang salah. Oke sih gitu, tapi apa yang bisa kita lakukan secara ideal dulu, resolusi konflik, menjadi penengah dulu atas pendapat keduanya gitu ya. Nomor 134. Kepala kepegawaian di kantor Anda, SDM lah ya, menawarkan peluang posisi jabatan tertentu kepada Anda dengan imbalan sejumlah uang. Jabatan ini memang sangat Anda inginkan karena sesuai dengan keahlian dan hobi Anda. Atas tawaran ini, sikap Anda yang mana? Oh, ini tumben habis Munani Pak Arif menyelak Pak Alfonso nih. Menerimanya jika tidak ada syarat tersebut. Betul sekali jawabannya Pak Arif dan juga Bu Nani. Ya, emang Pak Arif. Ya, kalau yang A menolaknya dan memarahi karena ini bagian dari KKN. Kenapa mesti kita tolak? Kalau memang kita punya syarat untuk naik jabatan, bisa kita terima. Tapi saya nggak pengen. Saya memberikan sejumlah uang kepada Anda gitu ya, memberikan imbalan kepada Anda. Kita bisa sampaikan itu. Oke. Nanti kalau noise-nya sudah sangat mengganggu, tolong sampaikan ke saya ya Bapak Ibu. Saya tidak bisa mengendalikan ini soalnya. Udah berusaha pakai headset supaya terpusat suaranya. Nomor 135. Anda sedang duduk di dekat pintu dalam sebuah bus kota. Bus berhenti dan menaikkan penumpang seorang ibu hamil. Sebaiknya, nah ini sebaiknya nih. Oke, D jawabannya ya. Udah langsung tahu ya, apalagi sekarang transportasi umum kan mungkin Bapak Ibu yang tidak berkendara ke kantor itu sangat familiar dengan aturan ini. Ada yang menjawab A, saya turun dan ngambek Pak Abai. turun dari bus mencari bus lain. Aduh. Oke, kemudian enggak, ternyata ibu hamil itu adalah dikenal sama Pak Abai. Iya, plot twist. Bencana. Oke. Iya, ambekan ya Pak Adit ya. Nah, sekarang soal wawancara. Kita ambil 6 soal aja sebagai contoh karena wawancara juga soalnya tidak banyak ya. Jika ada yang meminta kepada Anda agar tender mereka bisa dimenangkan, bagaimana Anda akan meresponnya? Wah, ini akan banyak banget ya tantangan kalau nanti Anda sudah, ya sekarang mungkin juga Anda sudah menghadapi nih persoalan-persoalan seperti ini.
Tapi kita lihat jawaban idealnya adalah yang B. Saya akan menjelaskan bahwa hal tersebut sudah masuk ke dalam tindak pidana serta menolaknya dan memintanya untuk mengikuti prosedur. Ingat, dalam hal ini Anda harus mementingkan prosedur dan mengedukasi. Kasusnya sama kayak yang tadi perawat, Anda perawat terus ada kenalan yang minta kamar kosong. Kita jelasin aja prosedurnya, kita nggak usah ikut campur lebih dalam lagi. Oke, B ya, clear ya. Nomor 137. Mampukah Anda mengikuti deadline tugas yang ketat? Ya. Jawaban idealnya adalah yang B. Iya, Pak Arif. Pak Coki. Sebisa mungkin saya akan mengerjakan tugas agar bisa selesai tepat waktu meski harus tetap bekerja di rumah. Gitu. Ya. Jadi kita tahu bahwa itu memang benar-benar akan kita lakukan sampai kita mengorbankan waktu kita di rumah. Nomor 138. Selain deadline ketat, formasi ini juga memiliki stres kerja yang tinggi. Apakah Anda siap? Jawaban idealnya adalah sebelumnya saya pernah mengikuti. Nah, ini kita pakai data nih. Kenapa jawaban idealnya yang B? Karena ada data. Saya pernah mengikuti psikotes mengenai stres kerja. Dan hasilnya saya memiliki daya tahan yang juga tinggi. Nah, jadi tidak terbantahkan kalau kita udah pakai data gitu ya. Kalau jawaban yang A, saya sangat percaya diri. Kata siapa lu? Kita dibalikin kayak gitu biasanya. Saya tuh banyak kan, saya latar belakangnya psikologi ya. Sudah pernah cerita minggu lalu. Itu banyak banget pelamar-pelamar yang kayak begitu tuh. Percaya diri, kerja sama tim. Aduh, itu tuh udah nggak masuk kriteria deh, maksudnya ntar dulu deh gitu. Apa sih yang spesifik yang orang lain nggak punya tapi Anda tuh punya? Atau seenggaknya Anda tuh punya datanya, bukan atas asumsi Anda pribadi. Bilangnya katanya kerjasamanya oke, kerjasama tinggi, begitu ditaruh sama Gen Z nih misalnya, ditaruh sama orang-orang yang Gen X, langsung akhirnya resign. Katanya bisa kerjasama, tuh banyak banget kejadian ya. Nah, jadi kita pakai data. Pernah kok saya ngikutin psikotes, ada datanya tentang stres kerja. Dan ternyata saya bisa loh, daya tahan saya cukup tinggi. Nah, seperti itu jawaban saya. Canda. Nomor 139. Jika atasan meminta Anda untuk melaporkan pengeluaran yang lebih besar, jadi misalnya pengeluarannya itu cuma 1 juta, tapi diminta ditulis pengeluarannya 2 juta gitu misalnya. Apakah Anda akan menurutinya? Nah, jawabannya yang idealnya adalah yang B. Ya, sebentar ya Pak Adit ya. Kita sedikit aja, sebentar lagi kita akan selesai. Jawabannya adalah B. Saya tidak akan mengikuti keinginan atasan untuk mengubahnya serta memintanya untuk tetap. Jadi kita menegur juga. Menegur bukan menegur yang sok gimana gitu, tapi udahlah Pak, sesuai inian aja, sesuai dengan realisasinya seperti apa. Laporannya apa adanya aja Pak, kita bilang kayak gitu. Dan kita tidak mengikuti atasan, idealnya begitu. Yang buka puasa, selamat berbuka puasa ya. Nomor 140. Atasan mempertanyakan kesalahan fatal yang ada pada laporan Anda. Bagaimana Anda menjawabnya? Ya, jawaban idealnya adalah yang B. Saya mengakui kesalahan. Kenapa bukan yang D? Tadi padahal kayaknya Bu Amel bilang di awal meminta maaf itu harus diutamakan. Iya, tapi ada jawaban ideal lainnya. Kalau meminta maaf, kesannya ya apa ya namanya? Ya udah, iya maaf deh maaf. Tapi kalau mengakui kesalahan, ya Pak, saya salah. Dia menerima tanggung jawab. Bukan hanya sekedar ya udah sih Pak, maafin aja gitu ya. Makanya bobotnya ada yang lebih tinggi lagi, yaitu yang B. Gitu. Ini kan semuanya jawab. Oke, nomor 143. Apa respon Anda jika ada pegawai senior yang melimpahkan tugas-tugasnya kepada Anda? Oke, ini pegawai senior nih. Anda baru masuk, walaupun mungkin dia lebih muda dari Anda, tapi dia duluan masuk. Ya, jawabannya adalah idealnya ya C. Ajak ngopi itu pilihan yang E ya.
meminta maaf kepada senior bahwa saya tidak bisa melakukannya dan mengingatkannya agar dia juga menyelesaikan tugas-tugasnya secara profesional seperti yang lain. Gitu. Ini biasanya anak baru kan ditumpuk-tumpukin nih. Ini kerjain lo, gitu biasanya. Kalau di tempat kerja mana lah di negara Konoha. Gitu Bapak Ibu. Oke, sampai sini apakah ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, ditanggapi? Silahkan. Pak Arief puasa ya? Iya Bu, makasih Bu. Saya puasa Bu, baru buka tadi Bu. Sehat-sehat Pak. Iya, makasih Bu. Oke. Bu, sebenarnya ada pertanyaan sih Bu tadi Bu. Itu Silakan, perbedaan soal yang pakai data sama yang kagak tuh yang tadi apa dah yang yang tadi tuh apa dah? Psikotes. Saya pernah menjalani psikotes, misalnya kayak gitu. Intinya sih kita lihat jawaban mana yang paling ideal, bukan yang pakai data atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya di situ ada pernyataan, ada pilihan soal yang ternyata menggunakan data, kita pilih yang itu. Gitu Pak Arief. Tapi kalau nggak ada pilihan itu, nggak ada pilihan yang terus menggunakan data, misalnya tadi. Nah ini misalnya jawaban B dicoret, jawaban B nggak ada. Anggaplah jawabannya hanya A, C, dan D. Tentunya kita akan menjawab yang C gitu. Tapi karena ada jawaban yang lebih ideal lagi, oh di sini menggunakan data nih, maka kita pakai jawaban yang itu, gitu Pak. Oke, siap. Oke, cakep pertanyaannya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Pak Reza, saya belum dengar nih suaranya. Kayaknya Pak Reza minggu lalu aktif nih. Sekarang Pak Reza diem aja. Lagi puasa kayaknya Bu, masih puasa Pak Reza Bu. Waktu Indonesia mana Pak belum buka puasa? Waktu Indonesia bagian sini Bu. Ya, gimana Pak Reza? Gimana Pak? Masih belum kedengeran suaranya Pak? Ya, terima kasih Bu. Saya mengikuti dari awal tadi, cuma saya sambil mengerjakan tugas yang udah deadline hari ini, malam ini gitu. Oke. Deadline hari ini itu soal yang tadi tuh ya. Betul. Mudah-mudahan tetap bisa ini ya Pak, tetap bisa nyambung, tetap bisa Nyambung Bu, join. bisa. Oke. Terima kasih Pak Reza sudah mengabarkan. Terima kasih. Oke, saya kembalikan mungkin ya ke Mas Ilham. Silahkan Mas Ilham di moderatori kalau ada yang mau ditanggapi dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih atas penyampaiannya Mbak Amel, dan juga tadi sudah dibuka sesi tanya jawabnya oleh Mbak Amel ya. Gimana Bapak dan Ibu, seru banget ya untuk hari ini ya. Tadi juga di awal ada ice breaking juga gitu kan, dan tadi ada quiz juga. Nah jadi kalau misalkan nanti Bapak dan Ibu sekalian tegang gitu dalam menghadapi ujian, mungkin bisa sambil dilemesin dulu, dijogetin dulu gitu. Jadi dibawa enjoy aja ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, mungkin karena tadi sudah ada sesi tanya jawab dan waktu juga sudah menunjukkan 17.54, yang artinya kita sudah ada di penghujung acara nih Bapak dan Ibu sekalian ya. Oleh sebab itu mungkin dari Mbak Amel ada yang ingin mau disampaikan terlebih dahulu sebelum saya tutup? Ya, Mas Ilham. Tapi kalau ada yang mau ditanggapi itu ditanyakan silahkan aja ya, Bapak Ibu. Ini tadi bukan berarti menutup, tapi kalau ada yang mau ditanyakan ditanggapi silahkan. Tapi intinya adalah tadi tuh kayaknya masih banyak yang menjawab di kolom chat itu adalah ideal, bukan idealnya, itu adalah apa adanya diri kita. Jadi kayak menjawab soal psikotes gitu ya. Oh saya tuh begini dalam keseharian di awal-awal tuh yang soal manajerial. Nah sekarang sudah mulai mungkin dilatih untuk mencari jawaban yang idealnya tuh seperti apa. Mungkin di soal yang lain, loh kok ini jawabannya tadi kayak misalnya tadi tuh saya bilang tadi tuh jawabannya katanya mesti minta maaf yang didahulukan. Kok ini mengakui kesalahan? Nah, ada dalam situasi kita memahami situasinya. Ini yang ada yang lebih ideal lagi, ada yang kastanya tuh ibaratnya ada yang lebih naik lagi nih dibanding meminta maaf, yaitu mengakui kesalahan. Misalnya kayak gitu-gitu. Jadi lebih dikenali jawaban-jawaban ideal itu sih Bapak Ibu ya, dengan dilatih itu nanti juga
akan bisa tahu sih polanya. Gitu Mas Ilham kurang lebih. Oke. Jadi banyak latihan ya, Mbak ya. Betul, Biar tentunya. supaya terbiasa dengan soal-soal gitu. Dan juga Iya. jawaban-jawaban yang ideal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, Yes, baik betul. dan Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin bertanya lagi sebelum saya tutup? Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya dari yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Amel. Eh, baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Dan sebelum saya tutup, pada sore hari ini saya ingin menginformasikan untuk jadwal selanjutnya akan dilaksanakan besok pada hari Jumat tanggal 3 November. Untuk materi besok yaitu terkait dengan pembahasan kompetensi teknis yang terdiri dari 6 kompetensi antara lain arsiparis, barang jasa, peranata komputer, perencanaan, kebijakan, dan juga SDM. Untuk pelaksanaannya akan dimulai pada pukul 16.00. Tetapi ada, mohon maaf, khusus untuk pelaksanaan kompetensi teknis ya terkait dengan SDM terdapat perubahan jadwal pelaksanaan yaitu lebih cepat Bapak dan Ibu sekalian dimulai pada pukul 15.00 karena adanya keterbatasan waktu oleh narasumber kami. Nah, sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa khusus pembahasan terkait dengan kompetensi teknis SDM dimulai pada pukul 15.00 dan untuk pembahasan materi kompetensi yang lainnya tetap dimulai pada pukul 16.00 sampai dengan selesai. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk menutup acara sore hari ini, saya dan segenap tim Reforma Bina Potensia ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Amelia Sekar selaku pemateri. Semoga materi dan tips-tips dari Mbak Amelia yang tadi telah disampaikan dapat berguna dan memudahkan Bapak dan Ibu sekalian dalam menghadapi persiapan seleksi P3K nanti, serta semoga Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan hasil yang terbaik ya. Amin. Amin, amin. Saya Ilham selaku moderator, izin pamit undur diri sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amel.